Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita hingga saat ini diberikan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliaulah satu-satunya Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang hingga saat ini. Di sini saya Diki Ustari Cipto dengan NPM 1901011044 dari kelas E semester 5 dengan mata kuliah Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya dengan kode N010. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Jadi, konsep belajar merdeka dan pendidikan 4.0 itu memfokuskan pada kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Sangat berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya pernah diterapkan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Garis besarnya, perbedaan yang terlihat adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numetrik, dalam arti fokusnya bukan pada jumlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tapi bagaimana siswa mampu berpikir kritis menggunakan kemampuan kognitif. Contohnya, siswa bisa berpikir logis untuk menginterpretasi makna dan tujuan dari materi. Yang kedua, survei karakter yang diterapkan di setiap daerah Indonesia, yang masing-masing daerah siswanya memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T. Yang kelima, perluasan penilaian hasil belajar. Yang keenam, pengembangan pola berpikir, kemampuan inovasi ditingkatkan pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kecerdasan siswa. Itu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Jadi, berangkat dari kondisi di mana masa pandemi COVID-19 beserta segala aspek kehidupan yang berubah termasuk sistem KBM di sekolah dialihkan menjadi daring. Mungkin kebiasaan baru ini akan terus berlangsung sampai pandemi selesai, bahkan bisa menjadi opsi dalam inovasi-inovasi pendidikan di Indonesia, seperti yang telah dicetuskan Kemendikbud mengenai Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Menilik peluang yang terbuka bagi pendidikan di tanah air, khususnya pada pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya. Masuknya, pembelajaran yang menekankan pada pengertian antara materi yang diajarkan dengan keadaan yang sebenarnya yang dijalani sehari-hari oleh siswa. Kemudian ada bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Jadi untuk menanggapi tantangan pendidikan 4.0 ini, pada pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya, strategi yang menjadi tempat berangkat bagi para pendidik yang bisa digunakan antara lain yaitu yang pertama itu blended learning, yaitu di mana strategi pembelajaran menggabungkan sistem pendidikan tradisional dan modern. Kemudian pemberian tugas melalui sorel dan mencari sumber-sumber pengumpulan terpercaya yang bertebaran di internet. Kemudian guru menggunakan web-based learning atau WBL atau computer based instruction atau CBI. Lalu ada guru melakukan pembelajaran dan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kepada kegiatan positif peserta didik di sosial media. Yang keempat itu ada bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Jadi dalam pengembangan media untuk belajar tentunya menyesuaikan dengan strategi dan perencanaan pembelajaran yang diterapkan pada revolusi pendidikan 4.0 ini. Sekarang ini banyak alternatif media yang digunakan, contohnya belajar dari menggunakan aplikasi Zoom Meeting, di mana aplikasi tersebut anak dari perusahaan internet terbesar yang menggunakan fitur-fitur fleksibel dalam membantu berlangsungnya KBM dari jarak jauh. Dan yang kelima itu ada
apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Jadi, pendapat yang saya ajukan terkait evaluasi dari pembelajaran Al-Quran, hadis di masa pandemi ini mengalami hambatan tentunya karena KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Maka, struggle yang dihadapi tidak bisa melihat kondisi siswa-siswanya secara langsung. Hal tersebut tentu mempunyai problemnya masing-masing. Pada setiap siswa yang ingin mengikuti pembelajaran daring juga ada kekurangan dan kelebihan. Pembelajaran daring itu biasanya merupakan pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru secara interaktif melalui video conference menurut Muhammad tahun 2020. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.